Smart Listener, mari dukung pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Segera kami hadirkan Smart Syariah bersama masyarakat ekonomi syariah. Smart Syariah, mencerdaskan dan menginspirasi. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Smart Listener di seluruh pelosok Nusantara. Apa kabar Anda di kesempatan hari ini? Kami doakan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun juga, dan senantiasa dimudahkan dalam melakukan aktivitas untuk hari ini. Daniel Adam kembali temani Anda. 1 jam kita akan berbicara tentang sebuah instrumen investasi yang digadang-gadang memang memberikan banyak kontribusi terhadap income Anda, khususnya untuk Anda para investor maupun juga kepemilikan secara pribadi. Tetapi bagaimanakah sebetulnya perkembangan dari investasi yang berhubungan dengan properti syariah nasional? Kita akan coba bahas outlook-nya bersama dengan 2 narasumber, termasuk menyikapi tentang peluang dan tantangannya di tahun 2022. Yang pertama saya akan perkenalkan ada Bapak Dr. Handi Riza Idris selaku Wakil Rektor Universitas Paramadina. Assalamualaikum, selamat siang Pak Handi. Waalaikumsalam, siang Mas Deril, Mas Hari, apa kabar? Baik, terima kasih Pak Handi, dan juga hadir Bapak Ari Triyono selaku CEO PT Riskon Victory. Assalamualaikum, selamat siang Pak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Deril. Ya, terima kasih Mas Andi. Waktunya Pak Handi dan juga Pak Ari sudah bergabung bersama dengan kami. Ini singkat sekali di sesi pertama. Kita mungkin mau melihat sedikit overview-nya saja, Pak Ari Triyono terlebih dahulu. Pak Ari, kalau kita melihat perkembangan sektor properti di tanah air selama pandemi COVID-19 ini seperti apa dan dampak seperti apa yang paling dirasakan, Pak Ari? Silakan. Ya, baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Dari sisi properti nasional kita tahun 2020 memang mulai terasa sekali COVID itu. Jadi banyak MPL baik perusahaan maupun end user ya naik signifikan. Tapi alhamdulillah pada 2021 pemerintah melakukan banyak hal ya terkait bagaimana menghidupkan lagi dunia properti nasional kita itu. Ada kemudian kebijakan moneter kita terkait pajak, misalkan ada PPN DTV, PPN yang ditanggung pemerintah. Ini meningkatkan cukup signifikan perkembangan properti nasional kita. Kemudian LTV-nya juga direduksi ya, bagus sekali. Di tahun 2021 itu LTV sampai 100%, sehingga orang bisa kredit tanpa harus bayar DP. Ini juga luar biasa. Dan terakhir di tahun 2001 kita perkembangannya cukup signifikan, Mas, walaupun tidak besar ya, tapi yang lain minus, kita plus hampir 3% secara nasional. Untuk landed house, untuk rumah-rumah yang di atas 300 sampai sekitar 1 miliar itu naik signifikan. Belasan sampai ada beberapa 25%. Tapi yang menengah ke bawah ya, angka-angka 300 ke bawah, ini baru sekitar 7 sampai 11%. Tapi ini layak kita syukuri. Semoga ke depan properti nasional kita semakin membaik. Yang perlu saya sampaikan juga terkait properti syariah, memang ini perkembangannya juga luar biasa. Namun juga tantangannya luar biasa. Mungkin ke depan akan banyak ditanyakan Mas Deril ke saya terkait beberapa hal dari kita itu. Gitu Mas. Oke, baik. Pak Handi Riza, mohon izin sebentar, kita break dulu ya Pak. Nanti kita akan coba bahas lebih detail karena ini waktunya sangat pendek sekali dan juga singkat. Termasuk mungkin perlu melihat kontribusi sektor properti nasional ini dengan hubungannya antara ekonomi seperti apa. Nanti di sesi berikutnya. Sebenarnya kami mengundang Anda untuk berinteraksi dalam program Smart Syariah. Silakan di line WhatsApp kami 0812 11 12 959. Dan kami live secara audiovisual di kanal YouTube Smart FM. Anda pun bisa berinteraksi di kanal YouTube Smart FM dan juga di akun Facebook Smart FM. Smart Listeners, kami akan segera kembali. Kami segera kembali. Tetaplah menyimak Smart Syariah bersama masyarakat ekonomi syariah. A digital strategy Beragam bisnis semakin berkembang di era digital. Semua berlomba mencapai penjualan tinggi, mendapatkan konsumen sebanyak mungkin, dan perlombaan masih terus berlangsung. Apakah Anda sudah siap dalam perlombaan tersebut? Atau Anda masih terbuai dengan kemenangan masa lalu? Tingkatkan value proposition produk dan jasa Anda
dan jadikan Smart FM sahabat terbaik Anda untuk mendukung kemenangan Anda dalam perlombaan. Be smart with Smart FM. Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Segera hubungi tim marketing Smart FM di 021 633 7783. Jadilah pemenang dengan produk dan jasa terbaik Anda. Dan pastikan Anda memilih Smart FM. Smart FM Jakarta. Business and Inspiration. Kita tahu bahwa pandemi COVID ini harus bisa. Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Baik, terima kasih Sebenarnya Anda masih bersama kami dalam program Smart Syariah dengan tema Outlook Properti Syariah Nasional, Peluang dan Tantangannya di tahun 2022. Tadi di sesi pertama sudah disampaikan jelas oleh Pak Ari Tri Priyono bagaimanakah gambaran terkini dari perkembangan properti secara skala nasional. Dan mungkin saya mau ke Pak Handi Riza terlebih dahulu. Pak Handi Riza, kalau kita melihat tentang kontribusi dari sektor properti terhadap ekonomi nasional beberapa waktu terakhir, ini apakah masih sama before and during pandemi ini, Pak Handi? Mikrofonnya Pak Handi. Ya, baik. Baik, Mas Deril ya. Memang sektor properti ini menjadi salah satu sektor yang cukup produktif ya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kita ya. Nah, ini memang menjadi satu hal yang perlu kita dorong terus ya. Tadi Mas Hari sudah sampaikan. Jadi untuk menjaga supaya sektor properti ini tidak bermasalah ya pada saat krisis ya pandemi COVID, maka pemerintah membuat segala macam bentuk insentif ya supaya orang tetap memiliki daya beli untuk membeli rumah dan pengusaha properti juga punya kemampuan untuk membangun atau memproduksi ya produknya. Nah, secara overall, secara keseluruhan memang kontribusi sektor properti ini terhadap terhadap perekonomian nasional memang masih ya boleh dikatakan masih sedang lah gitu ya, atau boleh kita katakan belum terlalu tinggi lah gitu ya, karena kontribusinya masih sekitar 2,8 sampai 3% gitu ya. Nah, kalau kita banding dengan beberapa negara tetangga ya seperti Malaysia, Thailand, Singapura ya, itu sudah di atas 10% semua kontribusi sektor propertinya terhadap pertumbuhan ekonominya. Jadi itu sudah sangat maksimal sekali gitu. Nah, oleh sebab itu kalau kita lihat ya backlog perumahan kita yang juga masih besar ya, mungkin angkanya sekitar 11 jutaan lah gitu ya. Dan juga potensi yang masih besar yang kita miliki di sektor ini, saya rasa ini masih menjadi satu peluang yang sangat besar untuk terus dikembangkan ya, apalagi nanti kalau seandainya COVID ini selesai dan perekonomian kembali pulih, saya yakin ini akan terus meningkat dan akan terus berkembang. Apalagi rencana pemerintah untuk
membangun banyak proyek strategis nasional, bahkan pemindahan ibu kota ini juga akan mendorong sektor properti ini akan tumbuh lebih tinggi lagi dan juga berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Artinya, selain di sektor properti sendiri, ini kan sektor-sektor turunannya juga banyak ya Mas Dery ya, industri misalkan semen ya, pelibatan tenaga kerja ya, industri-industri pengolahan yang membantu membackup keberadaan sektor properti ini pasti juga akan terimbas dengan tumbuhnya sektor properti ini. Jadi menurut saya ke depan pertumbuhannya akan semakin positif dan kontribusinya terhadap PDB kita juga akan semakin besar. Kira-kira begitu gambarannya Mas Daryl. Baik, Pak Handi. Mungkin kita lebih spesifik lagi harus melihat apa yang menjadi highlight di sektor properti nasional syariah khususnya di tahun 2021. Pak Ari, Anda mungkin punya satu data yang ingin disampaikan? Silakan. Mikrofonnya Pak Ari, mohon izin. Baik Mas Daryl. Yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa ternyata regulasi pemerintah itu memang sangat mempengaruhi perkembangan dari dunia properti kita. Tadi sampaikan Pak Handi juga bahwa pemerintah telah melakukan segalanya lah. Salah satunya itu tadi PPN yang seharusnya dikutip pemerintah itu dibayarin oleh pemerintah. Itu yang menyebabkan kemudian naik sangat signifikan perkembangan properti kita. Kemudian juga LTV itu. Selama ini orang kan susah kemudian mengumpulkan 30% atau 20% untuk membayar DP. Tapi nyatanya saya mereka kuat mencicil. Nah, dengan LTV itu orang DP 0% juga bisa mengambil rumah. Ini jadi dua hal yang sangat mempengaruhi sekali bisnis properti hari ini. Kemudian saya ingin sampaikan juga pada tahun lalu high risk bidding benar-benar tertekan, Mas, sehingga tidak ada perkembangannya atau bisa disampaikan stuck. Namun saya yakin pemerintah juga berpikir sangat-sangat baik untuk kemudian mengembangkan properti nasional kita ini, karena seperti disampaikan Pak Handi tadi ada 175 industri ikutannya, Mas, semen, genteng, besi dan seterusnya. Itu kalau propertinya tumbuh dia juga kategori untuk tumbuh. Tapi kalau propertinya tidak tumbuh ya semua yang kemudian ada di bawah itu 175 industri itu juga akan turun. Kemudian MBR, Mas, saya ingin sampaikan bahwa MBR kita inilah yang semestinya diberikan kebijakannya lebih baik oleh pemerintah. Sebenarnya sudah ada FLPP itu dan nyatanya kemarin ketika terjadi COVID itu orang lebih milih hidup ketimbang beli rumah gitu. Nah, mungkin ada hal-hal yang harus ada turunannya dari kebijakannya sudah baik itu agar para masyarakat berpenghasilan rendah kita kemudian bisa mengakses untuk beli rumah untuk kehidupan keluarga mereka. Nah, hal-hal ini yang mungkin jadi highlight yang harus terus diperhatikan pemerintah untuk kemudian menjadi kebijakan yang kemudian menumbuhkan industri properti ini. Terakhir terkait properti syariah, Mas, kita sama-sama tahu bahwa pasar properti syariah ini luar biasa besar. Seiring dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat kita untuk kemudian segalanya bersyariah gitu. Banknya juga bank syariah, propertinya properti syariah, industri makanannya halal dan seterusnya. Namun memang ada beberapa oknum yang kita sama-sama tahu yang kemudian membuat properti syariah ini terakhir-terakhir ini masuk media televisi dan kemudian malah jadi keburukan gitu. Macet dan seterusnya, nanti akan kita bicarakan insya Allah. Gitu, Mas. Baik. Mungkin ini menarik untuk kita eksplorasi lebih jauh ya Pak Ari. Saya mohon izin ke Pak Handi Riza. Pak Handi Riza, kalau kita bicara masalah properti kan mostly orang lebih tahu tentang properti yang konvensional gitu ya, yang memang semuanya itu berjalan apa adanya. Kemudian ini muncullah sebuah istilah. Kenapa saya katakan muncullah sebuah istilah? Karena memang ini belum begitu familiar di kelas sama orang, yaitu hunian yang berkonsep syariah atau hunian Islami. Boleh sedikit disampaikan Pak Handi seperti apa konsepnya dan juga pertimbangannya seperti apa kalau dibandingkan dengan yang konvensional, Pak Handi? Mikrofonnya, Pak. Seiring dengan perkembangan ekonomi Islam ya dan juga perkembangan kesadaran orang untuk mulai menjalankan kehidupan secara Islami, tentu juga mereka ingin menggunakan segala aspek dalam kehidupan mereka juga berubah gitu ya. Mulai dari pengelolaan keuangannya ya, memilih bank, memilih asuransi, memilih investasinya, tentu juga mereka sudah mulai memilah-milih ya mana kira-kira yang membuat mereka merasa nyaman. Termasuk juga dalam hal pembiayaan,
properti mereka. Kan memang sebagian besar ya kalau kita lihat ya, tentu mereka menggunakan KPR ya atau pembiayaan yang dia gunakan untuk membiayai pembelian atau pembangunan rumah mereka gitu. Nah, oleh sebab itu ini juga akan menjadi semacam pilihan juga bagi masyarakat kita yang tadi yang saya katakan kesadaran berislam mereka itu juga sudah mulai tumbuh dan baik. Nah, salah satu yang disediakan seiring dengan perkembangan portofolio ya keuangan syariah termasuk juga dalam hal KPR syariah ini ya properti syariah ini tentu mereka tidak hanya sekedar memilih tetapi juga bagaimana nantinya mereka bisa tinggal di lingkungan yang lebih islami gitu ya, yang lebih membuat mereka merasa lebih nyaman ya, tetangganya juga bisa memberikan motivasi tersendiri, lingkungannya baik gitu ya, dan juga tentu ini menjadi satu pilihan masa depan karena kan memiliki rumah ini kan tidak hanya untuk 1-2 hari kan Mas Dery, tetapi sifatnya bahkan mungkin sepanjang hidup mereka dan juga keluarga-keluarga mereka. Jadi ini seiring dengan pembangunan keluarga yang juga akan mengarah kepada keluarga yang lebih islami gitu Mas Dery. Anak-anaknya tumbuh di lingkungan yang baik ya, dalam suasana yang baik. Nah, jadi pilihan terhadap properti syariah ini tentu menjadi pilihan dari hulu ke hilir, tidak hanya sebatas pola pembiayaan KPR-nya saja, tetapi juga lingkungannya, model rumahnya, suasana rumahnya, dan juga siapa-siapa tetangga yang mereka akan miliki ya. Nah, ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Oke, tapi mungkin untuk tingkat trust-nya sendiri, bagaimana publik atau mungkin juga konsumen bisa menilai dan juga membandingkan antara konvensional dengan syariah, Pak Handi? Ya, jadi memang ini menjadi PR kita ya. Tadi Mas Ari sudah sampaikan banyak jenis transaksi ataupun investasi bodong yang akhirnya membuat nama syariahnya tercoreng gitu. Nah, ini memang harus kita sadari bersama menjadi kesadaran kolektif bagaimana ini membangun. Ya memang tidak mudah. Saya yakin pasti ada asosiasi properti syariah ya Mas Ari yang juga akan ikut membantu bagaimana supaya tidak hanya sebatas melihat market driven saja Mas Dery ya, tetapi benar-benar menjalankan sesuai dengan syariat Islamnya gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar menawarkan KPR, tapi kemudian mereka nggak bertanggung jawab terhadap lingkungannya, terhadap kondisi tetangganya dan lain sebagainya. Nah itu menurut saya ini akan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jadi ya untuk membedakan ya tentu kita mesti melihat dulu skema yang ditawarkan itu pasti ya, apakah skema syariah atau skema konvensional ya. Nah nanti tentu masyarakat bisa memilih nanti di sana skema apa yang dia miliki. Nah, yang kedua tadi ya, orang tentu tidak hanya sekedar memiliki atau memilih skema, tetapi juga lingkungan, apakah lingkungannya baik atau tidak, misalkan. Atau misalkan model rumahnya seperti apa, di mana posisinya, arah kiblatnya di mana, bagaimana posisi kamar, dan lain sebagainya. Jadi itu akan menjadi pilihan-pilihan yang menurut saya, ini juga akan membuat properti syariah ini akan berkembang, Mas Dery, sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat kita di lapangan gitu ya. Jadi seni dalam kan properti ini tidak hanya sebatas membangun rumah, tapi juga ada proses seninya, Mas ya, di mana kamarnya, di mana ruang tamunya ya, supaya tadi suasana Islami di rumah itu tetap terbangun dan terjaga gitu. Oke, baik kalau begitu mohon izin kita perlu belajar banyak ya Pak Handi dan juga Pak Ari tentang ketelatenan dari Rasulullah ketika membangun hunian. Nah seperti apa nanti boleh ini jadi sebuah inspirasi juga buat para pengembang dan juga kita selaku konsumen menyikapi tentang hunian syariah. Tapi nanti di sesi ketiga kita akan bahasnya. Sebenarnya kami ajak Anda berinteraksi, silakan di WhatsApp 0812 11 12 959 atau di kanal YouTube Smart FM. Jangan lupa like, komen, subscribe dan juga share video-video berkualitas yang sudah kami tayangkan. Dan kami juga live di akun Facebook Smart FM. Tetap bersama kami. Kami segera kembali. Tetaplah menyimak Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Waktu terus berganti. Setiap masa memberikan makna. Berbagai kemajuan teknologi kian memudahkan, kian mendekatkan. Demikian pula Smart FM. Anda tidak hanya bisa mendengarkan kami melalui FM radio atau streaming di www.radiosmartfm.com. Isn't it nice? Anda juga dapat menyaksikan kami di YouTube channel Smart FM.
Bener nggak sih solusi hidup lebih mudah, lebih tenang, dan penuh keberuntungan itu semuanya bersumber dari sebuah pikiran? Yes, betul banget. Pastikan Anda subscribe Smart FM. Dan mari lebih dekat dengan kami. Follow Instagram @radiosmartfm959, Twitter @radiosmartfm, dan fanpage Facebook Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia, business and inspiration. Apa rencana bisnis Anda ke depan? Pandemi COVID-19 memang masih terjadi. Banyak pelaku bisnis yang menyerah, namun tidak sedikit yang masih bertahan. Apapun kondisi Anda, Smart FM tetap ada untuk Anda, bertahan dan terus berusaha berkarya, menjadi teman dalam perjalanan sulit dan juga berat. Saya percaya bahwa harapan itu kalau kita Memberi hati jadi sahabat untuk Anda agar yang berat terasa ringan. Dan selalu ada ruang bagi Anda agar pesan kebaikan produk Anda tetap tersampaikan kepada masyarakat. Pada saat kondisi darurat, ketika kita berada dalam kesulitan, pasti selalu ada kemudahan. Nah, mekanisme pasar ini ada pihak developer sebagai pengembang, ada juga kemampuan masyarakat itu sendiri. Kami juga membangun kebersamaan yang kuat bersama listeners. Saya ini terpacu banget karena inspirasi dari narasumbernya, terutama dari narasumber Pak Abe Susanto. Keren banget sih itu. Pilih tidak sah atau mencoba mengikuti itu, kemudian dokumen-dokumennya menjadi sah di muka pengadilan. Segera hubungi kami di 0813 32 50 3717 atau email ke promo@smartfm@gmail.com. Sibuk karena pekerjaan dan bisnis sudah pasti menyita waktu, apalagi bagi kalangan ibu. Namun di sela kesibukan bekerja atau berbisnis, ibu harus punya waktu untuk mengupgrade diri, berkumpul dengan teman dan sahabat, plus menikmati kegembiraan belanja, sekaligus bisa tetap punya kebersamaan dengan anak-anak. Untuk mewujudkannya, Orami Playdate Festival segera hadir untuk seluruh ibu di Indonesia. Seperti apa acaranya dan apa saja ragam kegiatan di dalamnya? Dapatkan informasi lengkapnya dalam perbincangan interaktif di Smart FM. Senin 14 Maret 2022 mulai jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda bergabung bersama kami, Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Ya, terima kasih. Semester Anda masih bersama kami dalam program Smart Syariah. Pada kesempatan kali ini kita berbicara tentang outlook properti syariah nasional, peluang dan tantangannya di tahun 2022 seperti apa. Tentunya masih bersama dengan dua narasumber, ada Bapak Dr. Handi Riza Idris selaku Wakil Rektor dari Universitas Paramadina, dan juga hadir Bapak Ari Tripriyono, beliau adalah CEO dari Riskon Group. Nah, sampai di sesi ini kita mungkin perlu sedikit menyikapi suri tauladan dari Rasulullah SAW ketika beliau mengajarkan tentang sebuah konsep hunian yang Islami itu seperti apa. Ini saya sebetulnya minta pendapat dari Pak Handi Riza karena beliau belum bergabung kembali. Mungkin Pak Ari boleh sedikit memberikan gambaran dari Pak Ari bagaimana sebetulnya ketauladan dari Nabi ini ketika mengajarkan tentang sebuah konsep hunian. Apakah mungkin juga mempertimbangkan hal yang sama, tata letak, arah kiblat dan sebagainya? Silakan Pak Ari. Iya. Baik, Mas Daryl. Sekalian bahwa properti yang kemudian kita sebut dengan properti syariah seperti mana yang tadi disampaikan oleh Mas Handi itu memang harus mempertimbangkan banyak hal terkait konsep syariah, setidaknya sebagaimana yang telah diajarkan Rasulullah atau disampaikan oleh Rasulullah pada kita semuanya. Ini juga ada banyak bimbingan dari para kiai, ustadz-ustadz kita tentang bagaimana membuat rumah atau hunian yang cukup Islami, nyaman untuk tumbuh berkembangnya keluarga Islam kita. Banyak yang ditimbang, saya pikir Mas Daryl, salah satunya adalah memang tentang bagaimana rumah itu menjadi citra insani sekaligus Islami penghuninya. Jadi harus diatur tata letaknya, kemudian diatur semaksimal mungkin agar
baik klosetnya dan seterusnya tidak dalam tanda kutip menghina lambang-lambang Islam, tidak menghadap kiblat misalkan dan seterusnya. Kemudian dalam kompleks itu harus ada sesuatu bisa bersatu bersama, kemudian menghamba pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu syaratnya juga harus ada masjid di dalamnya, ada komunitas yang saling menghargai, saling mencintai sebagaimana implementasi dari ukhuwah Islamiyah berlangsung di dalamnya. Ada aturan-aturan yang kemudian mengikat dalam perumahan yang kemudian perumahan syariah atau perumahan Islami yang dimaksud tadi. Gitu, Mas. Oke, Pak Ari, ini kebetulan Bapak menyinggung tentang perumahan syariah ya Pak ya. Mungkin kita pernah dengar bersama tentang kurang maksimalnya dari konsep perumahan syariah yang ini sedikit mengurangi trust dari calon konsumen. Nah, ini mungkin satu di antaranya adalah pengembang atau mungkin juga maraknya pengembang dengan label yang masih belum jelas tanpa indikator yang begitu menunjang dari konsep syariah. Bagaimana pendapatnya Pak Ari sendiri Pak, mewakili dari Riskon Group? Ya Mas, jadi memang saya sampaikan di awal bahwa properti di berbagai belahan Indonesia ini ya semuanya hampir setiap kabupaten pasti punya ada perumahan yang dikembangkan oleh para pengembang dan dilabelin perumahan syariah. Namun kita juga sama-sama paham di akhir-akhir ini banyak beberapa lah oknum yang kemudian dalam tanda kutip menipu lah gitu, atau tidak amanah yang kemudian dilaporkan ke Polda, ada yang di Jawa Timur, ada yang di Bandung, ada di Jawa Barat dan seterusnya. Nah ini menjadi keprihatinan kita semua tentang bagaimana antara penyedia dan kemudian pelaksanaannya ini jadi berbeda dengan prinsip syariah yang secara umum kita pahami bersama. Sebagaimana umumnya bisnis, Mas, saya ingin menyampaikan bahwa setidaknya ini berlaku di properti syariah ya. Setidaknya seharusnya bisnis properti kita itu mengandung 3 tidak. Ya. Pertama, tidak boleh zalim. Kedua, tidak boleh gharar. Ketiga, tidak riba. Nah, 3 hal ini yang semestinya dilakukan sehingga menggawangi atau memagari bisnis properti kita. Tidak zalim misalkan, kita tidak boleh berlaku tidak adil di dalamnya. Memberikan hak sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Konsumen mendapat haknya dibangunkan rumah dengan baik sesuai komitmennya pada saatnya. Kemudian rata-rata teman-teman itu kan bekerja sama dengan pemilik lahan. Pemilik lahan juga harus menjaga haknya, dibayar sesuai waktunya dan seterusnya. Kemudian tidak boleh gharar. Tidak boleh gharar artinya ya tidak boleh manipulatif atau tidak boleh juga judi gitu. Tidak boleh terlalu gambling. Ini nggak jelas. Tanahnya belum dibebasin, ininya belum diurus izinnya, tapi sudah dijual. Ini kan potensi akan jadi masalah. Kemudian yang ketiga tidak riba. Nah, yang 3 riba ini teman-teman para pengembang syariah itu biasanya dilakukan dengan langsung bayarnya ke pengembangnya. Padahal yang disebut tidak riba kan bisa juga kemudian akadnya di bank syariah. Bisa di BSI kalau sekarang bank pemerintah kita yang syariah atau di bank syariah yang lain. Yang di situ sudah ada dewan syariahnya, nggak perlu diragukan lagi kesyariahannya. Tapi rata-rata pada tagline yang kita biasa dengarkan properti syariah itu tanpa cita, tanpa macam-macam itu. Nanti lama-lama tanpa rumah, tanpa sertifikat, tanpa tanah yang ya. lain-lain. Ini yang kita memang harus juga masyarakat kita. Jadi sebaiknya dilakukan cross check dahulu sebelum membeli, jangan terlalu tertarik iming-iming syariahnya walaupun kita pengen sangat bersyariah misalkan, diteliti dulu legalitasnya, diteliti dulu, kemudian track record pengembangnya mungkin juga harus diteliti dulu, kemudian proyeknya juga harus dilihat dulu sehingga nanti tidak terjerumus pada persoalan yang sebagaimana kita sering dengar di media. Kemudian saya juga merasa perlu untuk ini ya menyemangati bank-bank syariah kita, Mas. Ini kan ceruk pasarnya besar sekali. Orang yang sadar pengen propertinya pun syariah itu besar sekali. Ada baiknya bank-bank syariah kita betul-betul masuk agak dalam ke dunia properti syariah ini sehingga menjadi antara pengembang dengan konsumen ini sekaligus jadi konsultannya pengembang. Kalau
bank ini kan seharusnya punya standar-standar seorang pengembang itu dibiayain, misalnya legalitasnya sudah selesai, kemudian tanahnya sudah dibebaskan, dan seterusnya, sehingga jaga hak dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga ketiga hal tadi tidak terjadi, tidak nipu atau tidak zalim, tidak gharar, dan juga tidak riba. Begitu Mas, saya pikir. Baik Pak Ari, saya coba sambungkan ini ke Pak Handi Riza ya. Pak Handi, mungkin ada yang mau disampaikan Pak Handi, karena memang 3 poin ini memang diajarkan ketika Rasulullah juga membuat satu konsep hunian yang Islami. Bagaimana Anda bisa melihat hal ini Pak Handi? Iya, baik Mas Deril ya. Mohon maaf tadi saya agak lost tadi ya. Ya, jadi memang Islam itu sudah mengatur sedemikian rupa ya, bagaimana cara atau pengelolaan terhadap rumah dan juga lingkungannya ya. Jadi salah satu hadisnya itu kan menyatakan bahwasanya pilihlah rumah yang sifatnya lebih lapang gitu ya, lebih luas gitu ya. Ya ini juga menjadi satu pertanda bahwasanya Islam itu memperhatikan betul aspek perumahan yang akan menjadi tempat tinggal dari seorang Muslim dan keluarganya. Artinya dengan rumah yang lapang itu kan dia bisa mengelola, menata isi rumahnya itu dengan lebih baik ya. Memisahkan kamar anak perempuan dan anak laki-laki misalkan itu jadi satu hal keharusan ya. Dan juga bagaimana rumah juga punya tempat-tempat yang bisa berinteraksi antara orang tua dan juga anggota keluarga yang lain. Tidak hanya di dalam rumah, Mas Deril, tapi juga di lingkungannya, ya, tetangganya seperti apa. Diharapkan kalau bisa dekat dengan tempat ibadah, dengan musola atau dengan masjid, misalkan ya. Nah ini juga menjadi salah satu perhatian yang harus dilakukan oleh masyarakat atau keluarga Muslim yang tinggal di lokasi tersebut. Jadi artinya ini benar-benar harus mendapat perhatian ya, dan saya yakin konsep-konsep properti syariah yang ditawarkan juga sudah banyak mengarah ke arah sana. Tapi juga saya setuju tadi dengan Mas Ari ya, tidak semuanya juga hanya menawarkan iming-iming di depan, tapi kemudian ketika akan membeli ya ataupun ketika sudah memiliki, nah itu mulai timbul tuh masalah tuh ya, yang setidaknya itu akan menjadi PR lagi tuh ya. Artinya di situ sebenarnya stigma-stigma yang kurang baik terhadap properti syariah itu muncul ya, karena memang kesadaran kita untuk menjaga nilai syariahnya dan juga nilai syariah compliance-nya tentunya ya, dan juga kualitas daripada layanan. Nah ini yang perlu kita perhatikan betul gitu, Mas Deril. Jadi ada yang terkait nanti dengan pihak perbankan syariah, ada yang terkait nanti dengan pengembang, ada yang terkait nanti dengan lingkungan ataupun dengan tetangga yang ada. Nah itu akan menjadi hal-hal yang harus terintegrasi seharusnya. Makanya tadi saya katakan dari hulu ke hilirnya tuh benar-benar harus diperhatikan supaya ini bisa berjalan dengan baik. Oke, baik. Nanti di sesi terakhir ini akan lebih spesifik ya, karena sesuai dengan tema kita Outlook Properti Syariah Nasional, bagaimanakah peluang dan juga tantangannya, sekaligus mungkin nanti kita akan coba cari tahu seperti apakah Pak Ari Tripriyono ini memberikan satu hal yang berhubungan dengan tantangan dan juga peluang yang harus dihadapi, karena saya yakin ini adalah kerja bersama sebetulnya Pak Ari ya, bukan lagi kerja hanya sebagai developernya saja, tidak melibatkan pemerintah dan segala macamnya. Tapi nanti bagaimanakah peluang dan tantangannya di tahun 2022 lebih detail di sesi yang terakhir. Tetap bersama kami. Kami segera kembali. Tetaplah menyimak Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Hai Smart Listener, sudah tahu belum? Kini Anda bisa menyaksikan Smart FM. Iya, menyaksikan. Jadi sambil mendengarkan programnya di radio, kami juga hadir live di Facebook Radio Smart FM. Klik fanpage Facebook Radio Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration. Pastikan ya, Anda bersama-sama kami melalui live Facebook.
BBC Minute brings you the news. Time for another quick world news update. The world in 60 seconds. BBC Minute brings you sport. The headlines from Wednesday's matches. A freak goal denied them victory. BBC Minute brings you the latest trends. Top global trend right now. Seeing some amazing pictures from around the world. And all in just a minute. Everything you need to know. It is huge. I loved it. BBC Minute on Smart Jakarta 95.9 FM. Business and inspiration, part of the KG Radio Network. Presidensi G20 di Indonesia akan mendorong upaya bersama untuk pemulihan ekonomi dunia dengan tema Recover Together, Recover Stronger. Indonesia terpilih menjadi penyelenggara Forum G20 2022. Forum G20 mendominasi 60% dari jumlah penduduk dunia, serta mendominasi 80% GDP dunia, serta mendominasi 75% perdagangan dunia, dan mempunyai tugas untuk membuat kebijakan dalam bidang perdagangan, fiskal, dan keuangan yang kemudian diadopsi oleh berbagai negara lainnya. Lalu, apa manfaatnya bagi Indonesia? Dan apa yang penting diketahui dari penyelenggaraan Forum G20 2022? Simak info terkini G20 di Smart FM setiap Rabu jam 6 dan 9 pagi, jam 1 siang dan 4 sore di Smart FM, Business and Inspiration. G20 Indonesia 2022. Recover Together, Recover Stronger. Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Ya, terima kasih Smart Listener, Anda masih bersama kami dan kita sudah sampai di sesi yang terakhir dalam program Smart Syariah bersama dengan Bapak Dr. Handi Riza Idris selaku Wakil Rektor Universitas Paramadina, dan juga ada Bapak Ari Tri Priyono, beliau adalah CEO dari Riskon Group. Dan tema bahasan kita sudah mulai mengkerucut tentang Outlook Properti Syariah Nasional 2022, termasuk peluang dan tantangannya di tahun ini. Mungkin saya tidak ingin berlama-lama karena saya yakin ada banyak keluh kesah yang ingin disampaikan Pak Ari Triyono mengenai apa yang menjadi sebuah peluang dan juga tantangannya. Karena tadi beliau mengatakan, ini kan banyak saya nih Mas Daryl nih untuk menyampaikan hal ini. Silakan Pak Ari Tri Priyono. Apa yang mungkin menjadi sebuah tantangan dan juga peluangnya yang ini sekali lagi bukan merupakan beban dari pelaku bisnis properti saja dengan mengusung konsep syariah, tapi ini sebagai sebuah tanggung jawab bersama. Silakan Pak Ari. Baik, terima kasih Mas Daryl. Untuk sekalian bahwa aslinya kita paham 3 tahun terakhir ini bisnis properti syariah sangat signifikan, besar sekali, dan ini juga didukung dengan pasarnya juga besar sekali. Seiring kesadaran masyarakat kita, mereka sadar berislam dengan baik, maka properti apapun yang berbau syariah pasti akan mendapatkan peluang pasar yang luar biasa. Nah, tentu ini harus diiringi dengan kesadaran kita bersama tentang dunia propertinya sendiri maupun juga dunia syariahnya. Kita paham bahwa properti syariah ini semestinya ada 3 hal yang disampaikan. Dia tidak boleh zalim, tidak boleh gharar, dan tidak riba. Dan ini banyak sekali terobosan-terobosan yang bisa dilakukan. Namun memang akhir-akhir ini kita mendengar beberapa oknum yang kemudian merusak citra properti syariah. Tapi yang merusak citra properti itu bukan hanya syariah, Bapak Ibu sekalian. Di tempat-tempat yang tidak syariah pun konvensional juga banyak sekali yang tidak baik. Karenanya kita harus tetap optimis, properti syariah ini tumbuh besar, baik, berkualitas, dan aman untuk investasi. Beberapa hal yang mungkin perlu saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian, bahwa harus ada terus kesadaran kita semua untuk mengerti dunia properti ini. Jadi sebelum memutuskan membeli, sebaiknya cek dulu. Setidaknya 3 hal. Pertama, cek dulu legalitas proyeknya. Yang kedua, cek developernya. Bagaimana track record developernya ini. Dan yang ketiga, cek proyeknya. Bapak Ibu harus datang untuk kemudian memutuskan beli apa tidak beli. Proyeknya ini mengkhawatirkan apa, kayaknya optimis. Jadi kemudian baru diputuskan membelinya. Telitilah sebelum membeli, jangan mudah tergiur sebelum memastikan beberapa hal tadi.
Kemudian yang kedua, beberapa hal yang dilakukan oleh teman-teman di properti syariah ini adalah mengangsur langsung ke pengembangnya. Ini hal yang bagus dan saya pikir ini juga terobosan yang baik. Mengingat akhir-akhir ini memang perbankan sangat selektif sekali dalam hal memutuskan siapa yang boleh KPR di tempatnya. Beberapa waktu di tahun 2020 itu saat pandemi sedang luar biasa, bahkan bank-bank itu memutuskan hanya 3 yang bisa dibeli, yang bisa dibiayai. Pertama PNS, kedua TNI Polri, ketiga BUMN. Nah ini kan sempit sekali sehingga yang lainnya tidak mendapatkan KPR. Nah ini jadi terobosan di syariah. Teman-teman membuka ruang, pembeli langsung bisa ngangsur ke pengembangnya. Tapi di sini kadang-kala letak masalahnya. Karenanya mungkin saya terus terang pengen menghimbau teman-teman di perbankan syariah untuk melihat ceruk pasar ini. Jadilah semacam intermediasi di tengah itu. Itu kan peluang, masyarakat punya duit, pengembang punya rumah. Bagaimana agar ini bisa dikolaborasikan sehingga kemudian memperbesar ruang perekonomian syariah kita, memperbesar juga kapasitas dari perbankan syariah kita. Memang penuh tantangan, tapi ini peluang dan sudah terjadi. Salah satu asosiasi pengembang syariah itu memberikan laporan bahwa tahun ini ada hampir 2.000 rumah sudah mereka sediakan siap ini kepada masyarakat. Belum kemudian yang belum laporan. Asosiasi syariah ini ternyata juga banyak, Mas Daryl, di negara kita. Semuanya tentu sedang menyiapkan rumah-rumah untuk saudara kita yang berminat di properti syariah ini. Nah, ketiga yang perlu saya sampaikan, ini menghimbau juga kepada pemerintah dan seluruh stakeholder perumahan nasional kita, karena pasarnya makin membesar ini, bagus kalau kemudian pemerintah kemudian turun mengatur regulasinya. Agar apa? Agar yang buruk-buruk kemarin tidak terjadi lagi. Agar penipuan dan seterusnya itu tidak terjadi lagi. Agar syariah yang dimaksud tadi juga bisa berjalan dengan baik. Agar 3 hal yang tidak tadi semestinya bisa berjalan. Tidak zalim, tidak gharar, dan juga tidak riba. Itu Mas, saya pikir. Baik. Ini Pak Ari mungkin tidak lepas juga dari peran masyarakat sekitar ya, termasuk mungkin masyarakat ekonomi syariah, karena mengingat kehadirannya di pusat dan juga di daerah ini seharusnya bisa memberikan kontribusi berarti gitu ya. Oke, ini saya mau ke Pak Handiriza. Pak Handiriza, jadi apa yang mungkin bisa dilakukan sebagai sebuah bentuk tindak lanjut juga dengan hadirnya peran dari Mas pusat dan juga daerah, bahkan para stakeholder, termasuk mungkin juga beberapa kementerian yang sepertinya memang harus melakukan hal yang sama gitu loh, untuk mendukung perumahan dengan konsep syariah ini. Silakan Pak Handi. Ya, jadi memang Mas Daryl ya, Mas Ari ya, peran MES ke depan tentu akan jauh lebih signifikan ya. Tidak hanya sebatas untuk mensosialisasikan keberadaan ekonomi dan keuangan syariah ini, tetapi juga bagaimana bisa juga melingkan ya seluruh stakeholder yang ada. Nah, tadi yang Mas Ari katakan ada 3 hal ya, tidak zolim, tidak riba, dan tidak gharar ya. Ini pasti juga akan berhubungan dengan stakeholder yang ada gitu ya. Nah, kalau tidak riba dan tidak gharar, nah itu pasti akan berhubungan dengan pihak perbankan ya, atau pihak pengelola ya. Sementara tidak zolim ya juga ada kaitannya nanti mungkin juga dengan pemerintah ya, dengan seluruh stakeholder yang ada. Jadi menurut kami ini perlu terus dicermati, perkembangannya terus meningkat, pertumbuhannya juga makin pesat ya. Ini pasti akan seiring dengan kesadaran tadi ya, keumatan yang ingin juga hidup lebih islami dengan cara-cara yang islami. Nah, kebutuhan rumah ini menjadi satu hal yang sangat penting ya, termasuk juga sampai ke daerah-daerah. Nah, oleh sebab itu ya keberadaan atau informasi ini juga harus menjadi harus disampaikan ke seluruh pihak gitu ya. Tadi saya setuju ya, pihak mulai dari pemerintah misalkan ya, ini juga sudah harus mulai membuka diri ya, artinya regulasi-regulasi yang ada juga harus mulai disesuaikan dengan keberadaan keuangan syariah ini atau sistem syariah yang ada. Saat ini misalkan ada tapera misalkan ya. Nah, ini juga bagaimana juga bisa dilingkagekan dengan keberadaan lembaga keuangan syariah misalkan. Termasuk juga dari sisi pengembang-pengembang ya, kita tidak bisa nafikan juga ada yang nakal, ada yang tidak profesional ya karena hanya sebatas mengambil untung. Nah, ini juga menjadi kewajiban kita bersama. Jadi semakin baik kualitas pelayanan mulai dari perbankan ya, kemudian pengembang ya, dan juga
regulasi pemerintah, saya yakin juga akan semakin meningkat sektor properti syariah. Apalagi tadi ya, antara kesadaran umat dengan peningkatan pelayanan, kalau ini beriringan nih Mas Daryl, nah ini pasti akan menjadi satu hal yang positif ya. Nah tentu saja kita berharap ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi perekonomian nasional kita. Mungkin begitu, Mas Daryl. Baik. Ini sebetulnya PR-nya masih terbilang sangat banyak ya, tapi ada 3 hal juga yang perlu kami tekankan sebagai sebuah insight di perbincangan kali ini. Tadi Pak Ari just mengatakan legalitas, developer, dan juga proyeknya. Ini masih sepakat ya Pak ilmunya dengan seeing is believing ya Pak Ari Triyono ya, agar tidak tertipu dengan hanya brosur atau mungkin juga janji-janji dari para pengembang tersebut, tapi melihat langsung, oh seperti ini konsepnya. Dan juga 3 hal lagi yang mungkin harus menjadi sebuah perhatian adalah tentang 3 konsep yang disampaikan tadi, tidak zolim, tidak goror, dan juga tidak riba. Oke, baik. Ini sudah sampai di 3 menit terakhir, tapi mungkin kita perlu ambil sebuah konklusi, Pak. Pak Ari, mungkin agak terbilang sangat berat karena pernah ada satu saya membahasakannya dengan istilah kecacatan kepercayaan dari konsumen ketika masalah-masalah yang mengatasnamakan konsep hunian syariah itu tidak seperti apa yang mereka inginkan atau didambakan oleh para calon konsumen. Nah, apa yang menjadi sebuah konklusi perbincangan agar trust-nya itu bisa kembali hadir, Pak Ari? Silakan nanti Pak Handriza boleh menambahkan singkat saja. Baik, terima kasih Mas Daryl. Yang pertama tentu pada para pengembang, saya berharap mulai belajar betul tentang properti. Bahwa dia ada ngurus izinnya, bebasin lahannya, dan seterusnya. Sampai permasalahan perbankan harus dimengerti pengembang. Kedua, bagi konsumennya, Mas, harus care betul terhadap masalah perumahan ini. Cek tadi yang saya sampaikan. Cek legalitasnya, cek pengembangnya, dan cek perumahannya atau proyeknya. Yang ketiga pada bank, Mas. Saya berharap betul-betul Bank Syariah kemudian mau terjun lebih dalam ke dunia properti syariah ini, sehingga menjadi jangkar keamanan kedua belah pihak. Dia akan menjadi konsultan untuk kedua belah pihak, baik konsumennya maupun developernya. Dan yang terakhir pemerintah, saya berharap betul-betul sekarang sudah berkembang demikian pesat, saya berharap dibuat regulasinya sehingga menjaga keamanan seluruh pihak. Demikian Mas Daryl, terima kasih. Baik Pak Ari, Pak Handi, singkat saja 1 menit Pak Handi, apa? Ya, baik. Mungkin saya menambahkan tadi yang disampaikan Mas Ari ya. Kita juga perlu mengedukasi konsumen, Mas. Ya, tadi sudah disampaikan sebenarnya, tapi lebih menitik beratkan bagaimana konsumen kita juga punya kesadaran untuk memilih ya properti yang kira-kira ini tidak hanya sebatas tadi ya melihat brosur syariah dan lain sebagainya, tapi juga benar-benar mengetahui segala bentuk perizinannya ya, kemudian kualitasnya ya, dan proyek apa yang sudah pernah dikerjakan. Jadi konsumen yang cerdas itu akan bisa juga meningkatkan kualitas pelayanan daripada pengembang-pengembang kita ini, dan saya yakin itu akan bisa seiring sejalan lah ya. Jadi semua stakeholder yang ada, pemerintah, perbankan, konsumen, ya, pengembang, ya, dan juga masyarakat harus memiliki kesadaran kolektif untuk meningkatkan layanannya tersebut. Gitu. Mungkin begitu Mas. Baik, Pak Handriza, terima kasih waktunya siang hari ini. Pak Ari Tripriyono juga terima kasih. Salam untuk semua rekan-rekan di Diskon Group. Dan terima kasih buat semua Smart Listeners yang sudah bergabung di kanal YouTube, yang absen untuk mendengarkan perbincangan kita. Terima kasih banyak. Dan video ini kami simpan di kanal YouTube Smart FM, jadi Anda bisa putar kapanpun juga. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe serta share video ini. PR-nya masih banyak. Ini kerjasama yang perlu dilakukan adalah kerjasama seluruh pihak. Bukan hanya pengembang saja, tapi juga masyarakat dan juga calon konsumen yang mempercayakan proyek-proyeknya kepada konsep berbasiskan syariah. Terima kasih. Insya Allah kita ketemu lagi di Selasa Senin minggu depan dengan tema dan bahasa yang berbeda. Pak Handi sekali lagi terima kasih. Pak Ari terima kasih. Smart Listener, saya Daryl Adam pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda baru saja menyimak program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Mari dukung pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Smart Syariah, mencerdaskan dan menginspirasi. Terima kasih dan sampai jumpa.